Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu spesial. Ya, kita langsung kenalan ya hari ini karena kita hari ini mau belajar tentang saham, terutama buat kalian yang mau belajar untuk investasi saham ya. Ini sudah gua datangkan suhunya ya, kita belajar sama-sama. Mari kita sambut Ko Ari. Ya, Ko Ari, boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Halo, nama saya Ari Bowo. Saya sekarang branch manager di Philips Sekuritas Tegal. Saya kepala cabang sekaligus merangkap jadi remaster di Philips Sekuritas Tegal. Oke, berarti dari video kemarin kan gue pernah bilang kalau bakal ada nih, ya kan, bos sekuritas gitu kan. Nah, inilah orang yang gue sampaikan waktu itu, ya namanya Ko Ari. Kita kenalan dulu sama Ko Ari supaya kalian tahu. Jadi achievementnya Ko Ari selama ini itu seperti apa aja gitu dan sudah berapa lama beliau trading gitu ya. Nah, Ko Ari udah sejak kapan sih kau mulai investasi saham? Aku mulai coba trading saham itu waktu aku kuliah. Itu kira-kira 2006 ya. 2006 kira-kira 14 tahun yang lalu. 14 tahun ya. Ya, 14 tahun yang lalu aku masih inget banget itu dikasih modal sama nyokap 10 juta Oke, modalnya 10 juta tahun 2000 2006 2006. Oke, itu masih kuliah kok ya? kuliah. Oke, masih kuliah ya. Jadi buat kalian yang bilang susah apa segala macam, nggak boleh dimulai dari muda, terlalu muda apa segala macam. Ini contoh konkret ya. Oke, terus gimana kok? Sejak mulai kuliah trading apa yang dirasakan? Kebetulan itu waktu 2006 market masih bagus ya. 2006 sampai 2008 itu market bagus banget. Jadi ibaratnya lu nggak usah belajar, lu ngaco beli saham apa aja pasti naik. Oh, Ataupun lu beli saham turun, didiemin, besok pasti naik lagi. itu kenapa kok? Itu karena marketnya masih bullish banget. 2006 sampai 2008 itu market lagi bagus-bagusnya. Bisa 2008 kan krisis ya? betul, betul. Waktu tahun itu sih gila-gilaan sih. 2006 nggak usah belajar lah, nggak usah belajar saham lah. Beli Oke. saham ngaco aja asal tunjuk ya pasti naik, atau dibuat turun pun nggak lama pasti naik. Berarti pada saat itu bisa dibilang berhasil karena momennya memang lagi Betul. mendukung. Setelah masa honeymoon itu selesai, apa yang terjadi? Nah, setelah 2006, 2007 bagus, naik saham naik gila-gilaan, 2008 krisis. Subprime Ya, mortgage kan, yang di ya. Amerika ada Itu krisis kan. dari 2007 ya? Startnya tuh 2007 akhir tuh. 2007 akhir. Sampai 2008 tuh. Oke. Market gila-gilaan, kalau nggak salah tuh ya IHSG udah minusnya sekitar 60-70% tuh. 60% ya. Modalnya, cuannya udah banyak, langsung habis deh saat itu deh. Dari 2008 kena krisis, modal itu udah tinggal 20% aja. Dari 10 juta. Dari 10 juta trading 2 tahun sama cuan-cuannya yang udah ngelipet-ngelipet sampai hancur, sampai modalnya aja tinggal 20%. Jadi dari 10 juta udah tinggal 2 juta aja. Ya dari situ mulai gimana ya? Ternyata tuh trading saham nggak segampang itu loh. Maksudnya lu nggak bisa tanpa pengetahuan coba-coba masuk di market Hmm. asal-asalan, ya pasti hancur. 9 dari 10 trader loss. Oke. Kenapa? Karena 9 orang itu ya memang masuknya asal-asalan, nggak mau belajar sih. Sejak saat itu mulai serius belajar, ketemu mentor sana, ketemu mentor sini, belajar, ikut seminar ini dan itu. Nah, sampai sekarang udah ketemu satu polanya ya. Aku bilang kalau di saham itu cara dapatin uang itu caranya banyak. Ya. Lu nggak perlu kuasain semua lah. Pokoknya pilih salah satu aja, ditekunin, dijalanin terus, disiplin, ya pasti make money sih. Oke. Oke, buat kalian juga yang nggak ngerti, kalau Ko Ari ini salah satu mentornya adalah Ellen May. Satunya Ellen May, ya betul. Ellen May salah satunya, dan beliau ini sering diundang untuk menjadi speaker ya, di Saya suka bantu-bantu kalau Ellen May ada seminar. Sampai sekarang juga saya masih hubungan baik sih sama beliau sih. Oke, jadi beliau ini salah satu, berarti maksudnya selain sudah belajar, sekarang waktunya juga untuk bagi Betul. ilmu balik lah, kayak gitu ya. Nah, ini yang maksudnya gue mau sampaikan ke kalian kalau
gue juga berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian gitu. Salah satunya juga mendatangkan orang yang memiliki kualifikasi yang jelas gitu ya, bukan yang orang sembarangan ngaco aja. Kalau kalian dengerin gue ngomong itu gue ngaco karena masih belum terlalu mengerti tentang dunia saham gitu ya. Makanya hari ini kita mau belajar sama-sama. Nah, kita kan viewer kita ini kebanyakan orang-orang yang biasa investasi emas kok. Investasi emas itu kan caranya adalah beli di satu titik, kemudian disimpan biasanya waktu yang lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Maka dari itu aku pikir akan sangat mudah untuk para viewer kita ini untuk mereka bisa memulai investasi saham. Karena kita bilang kalau emas itu kan sebetulnya alat hedging ya Kak. Jadi pada saat yang lain-lain lagi pada kacau, emas itu pasti bagus. Betul. Tapi sebaliknya pada saat nanti yang lainnya sudah pada stabil, sudah pada growing, biasanya emas stagnan. Betul. Kan kayak gitu. Nah, maka dari itu ini gue sampaikan ke kalian, kenapa kita perlu belajar berbagai macam tools investasi, karena kadang-kadang emas itu tidak memberikan return yang segitu indah kayak gitu, nggak terlalu menjanjikan. Makanya ini salah satu opsi di mana kita bisa investasi dan supaya aset kita itu bisa berkembang gitu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan, terutama pertanyaannya ini yang pemula banget loh. Kita mau nanya sama Ko Ari, kira-kira gimana sih untuk investor pemula saham itu seperti apa, gitu ya? Nah, kita mulai pertanyaannya. Kalau menurut Ko Ari, orang yang awam yang nggak ngerti apa-apa sama sekali tentang saham, dianjurkan nggak sih sebenarnya untuk memulai investasi saham? Kenapa? Oke, pertama itu kita mesti bedain dulu ya, invest sama trading. Ya. Kalau invest itu kita beli perusahaan yang fundamental bagus. Kita lihat secara laporan keuangannya. Okay. Kalau laporan keuangannya bagus, perusahaannya bagus, berkembang gitu ya. Berkembang, lihat track record 5 tahun ke belakang, dia bagi dividennya rutin segala macam, ya mesti lihat dari situ fundamentalnya. Okay. Kalau untuk awam sih saya anjurin untuk investasi dulu di saham, jangan trading dulu. Kalau trading itu jangka pendek aja. Menurut Ko Ari lebih baik kalau yang pemula itu belajarnya dari investasi dengan dulu. Melihat track recordnya ya, fundamentalnya si perusahaan berkembang atau enggak segala macam. Nah, kalau untuk sekarang nih kok, udah terlambat nggak sih untuk orang-orang, apalagi viewerku ya yang belum, mungkin mereka masih awam, nggak pernah dengar atau nggak berani. Udah terlambat atau belum? Sebenarnya buat mulai investasi nggak ada kata terlambat sih ya, nggak ada kata terlambat. Apalagi ditambah sebenarnya itu momen yang paling bagus sih buat investasi sih, karena momen krisis gede seperti ini biasanya berulang sekitar 10-12 tahun. Dan ini harusnya ya, kalau memang ke depan vaksin itu lancar semuanya, 2021 sih market bullish sih. Jadi waktunya bagus banget sih buat investasi. Jadi biasanya setelah terjadi krisis besar rally, pasti rally. Kita lihat dari 2008 krisis selesai, 2 tahun ke depannya tuh rally gila-gilaan. Berarti sekarang momen yang sangat bagus untuk mulai. Bagus banget. Tidak peduli umur berapapun. Nggak ada umur. Saya kalau boleh cerita, saya punya nasabah, salah satu nasabah saya itu umurnya udah mau 90 kali. Iya? Semangatnya luar biasa sih, jadi jangan batasin sama umur. Kalau yang mau mulai saham, kira-kira butuhnya dokumennya apa aja Pak? Atau kriterianya yang harus disiapkan gitu lah? Kalau saya di Philips Sekuritas itu kita kebetulan kerjasamanya sama BCA. Kita ada kerjasama dengan bank lain nih, cuman khusus untuk nasabahnya BCA yang sudah punya rekening BCA itu open account-nya tuh gampang banget, udah nggak perlu isi paper segala macem. Lu tinggal download aplikasi, isi di aplikasi, sudah selesai 1-2 hari account-nya udah ready. Khusus untuk BCA. Khusus untuk BCA. Kalau untuk yang lain harus. Kalau untuk bank kalau nggak punya akun BCA itu memang nggak harus pakai isi formulir. Tapi formulirnya nggak ribet juga kan? Formulir sih nggak ribet sih. NPWP kalau yang punya NPWP boleh sertain, kalau nggak punya sih nggak apa-apa. Jadi basically cuma butuh apa, KTP, buku bank, NPWP kalau ada? Yes, KTP, buku bank,
NPWP kalau ada. Nomor handphone, email, dan Iya. lain, ya biasa lah ya, standar gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih semuanya sudah punya nih, viewerku udah punya semuanya, udah lengkap datanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang pasti semua orang tanyakan, modalnya berapa sih? Sebenarnya kalau modal itu relatif ya. Kalau modal relatif nggak bisa ngomong. Ada yang bilang 1 miliar kecil, ada yang bilang 10 juta besar. Jadi Ya, kalau modal dibalikkan ke kalian aja. Kalian punya uang dingin berapa? Harus uangnya benar-benar harus uang dingin ya. Jangan uang yang buat muter kerjaan, jangan buat usaha, harus benar-benar uang dingin. Karena itu nanti pengaruh sama psikologi kita. Kalau kita punya trading atau invest dengan uang yang dingin, nanti kita ambil keputusannya sih lebih objektif. nah kalau di Philip Sekuritas sendiri ada nggak sih batasan minimal deposit pertama itu berapa? Minimal deposit buat sekarang sih 100.000 aja udah bisa buka rekening loh. Nah, kalian pasti mikir 100.000 itu bisa nggak untuk ditradingkan? Oh bisa Ya banget. kan? Nah, ini pertanyaannya. Bisa nggak kalau ditradingkan? Bisa banget. Yang penting kita kan kalau beli saham kan minimal 100 lembar ya, satu lot itu 100 Oke, lembar. ini buat yang lain, buat yang pada belum tahu. Jadi kalau di Indonesia, ketentuannya kita pembelian saham itu kelipatan satu lot ya, Kak? Satu lot betul. Satu lot itu dihitung 100 lembar 100 saham. lembar. Jadi contoh misalkan harga sahamnya 100 perak. Jadi untuk membeli satu lot itu adalah 100 perak dikali 100 lembar. Alhasil 10.000 ditambah biaya admin. Gitu ya. Jadi kalau kalian bilang 100.000 bisa buat investasi mulai trading, bisa. Karena di pasar saham kita masih banyak perusahaan yang harga sahamnya di bawah 1.000. di bawah 1.000 ya, Kak ya. Kalau 1.000 harus 100 kan 100.000 ya. Ya, kalau 1.000, kalau harga saham 1.000 udah nggak bisa, kalau 100.000 pas karena ada biaya adminnya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong nih kok, kan kalau kayak gitu berarti dapat sahamnya saham jelek-jelek. Enggak juga sih. Nah, kalau misalkan di bawah 1.000 nih kok, itu sahamnya masih bisa dapat saham apa sih? Contoh Banyak banget ya. Ini contoh ini Bukopin. yang terkenal deh, jadi mereka nggak bingung. Bang Bukopin Yang kebetulan bisa. ada di watchlist nih, ada Bukopin, ada WSBP, ada WSBP itu Waskita Waskita Beton. Nah, Ya, itu Waskita harganya Beton. cuma 266. 260 berarti satu lotnya 26.000 kira-kira. Terus Agung Podomoro Podomoro. harganya cuma 206. Oke. Terus ada Sril Seril itu tekstil. Tekstil harganya 278. Banyak banget kalau di bawah 1.000. Oke, jadi kalian jangan takut kalau misalkan kalian mau belajar, ya kan, kalau mau belajar pun kita nggak menyarankan dengan modal yang nggak di atas, di luar kekuatan ya kok ya. Betul. Makanya pakai uang dingin, ya kan, dan modalnya kalau mau belajar 100.000 pun sudah bisa mulai belajar gitu. Jadi kalian jangan terlalu takut gitu. Karena kemarin juga banyak yang ngomong, wah repot nanti kayak gini harus belajar. Iya betul, harus belajarnya sih betul. Karena kita hidup nggak boleh berhenti belajar. Tapi kalau misalkan modalnya nggak cukup, itu kan buat yang modalnya besar. Ini sudah dibuktikan ya, kalau modal kecil pun sebenarnya bisa untuk mulai belajar ya. Jadi kalian jangan takut masalah itu. Pertanyaan selanjutnya kok, apa investasi saham pasti untung? Kalau orang bilang kan pegang emas pasti untung gitu kan. Apakah investasi saham ini juga salah satu investasi yang dibilang pasti untung? Kalau dibilang pasti untung sih ya, investasi ya, investasi atau trading? Investasi. Asal pemilihan sahamnya tepat, fundamentalnya bagus sih, kalau boleh dibilang ya kayak pasti untung. Saya nggak berani ngomong pasti untung sih, tapi selama saya investasi sih ya So far untung karena bener-bener selektif banget. Oke. Dari 700 sekian saham yang ada di Indonesia itu, yang boleh diinvestasiin nggak lebih dari 20. Bener-bener nggak lebih dari 20. Bener-bener perusahaannya gede, bagus. Ya kalau pemilihannya tepat, resikonya kecil sih. Resikonya kecil ya, bukan tanpa resiko ya. Resikonya kecil, tapi kalau dibilang pasti untung atau enggak, Pak Ari nggak bisa bilang 100% pasti untung, Saya pegang license BPPE itu nggak boleh jaminin 100% untung sih. Ya, oke. Tapi dengan pengalaman sendiri itu untung. Masih untung lah ya. Mungkin ada yang loss segala macam tapi masih untung. Kalau yang investasi boleh dibilang saya pribadi untung semua sih. Kalau investasi ya. Kita bedain dulu investasi dan trading. Kalau trading beda lagi. Nanti kita bahas ini di bagian kedua ya, karena videonya pasti panjang banget. Kita bahas ini nanti di bagian kedua. Kita akan melihat beda investasi sama trading ya. Tapi secara secara
nggak mendalam lah, nggak lebih mendalam. Nanti kalau kita mau mendalam, kita akan bikin satu sesi lagi karena susah ya kalau digabungin jadi satu ya. Investasi aja yang sebetulnya yang diomongin banyak, trading pun yang diomongin banyak. Pertanyaan selanjutnya kok, seberapa susahkah untuk bisa untung di pasar saham? Kalau masalahnya kayak gini, kalau kita bilang yang sudah sering investasi emas, istilahnya main bego, beli aja emas, Kalau pasti turun, nanti untung. turun diemin. Kalau turun diemin karena kan mereka rata-rata megangnya lama, 2 tahun 3 tahun gitu kan. Tapi kan feelingnya mereka kuat bahwa mereka bilang pasti untung, gampang kok untuk untung, tinggal dipegangin aja lama-lama gitu loh. Kalau ngeliat historinya sih ada beberapa saham yang boleh dibilang kalau buat investasi sih kita bisa umpamanya itu kayak emas. Kalau turun pun bakal naik lagi. Contohnya saham-saham perbankan gede sih di Indonesia. Perbankan ya. Karena benchmarknya IHSG itu perbankan. Jadi Oke. kalau ekonomi Indonesia hancur, yang dihajar duluan pasti perbankan. Baliknya kalau ekonominya udah mulai recovery, yang paling diangkat duluan ya perbankan itu. Sebelum kita tutup sesi ini, aku mau ada satu pertanyaan ke Kohari yang kalian pasti juga gatel-gatel gitu ya dengerinnya. Nah, pertanyaannya itu gini kok. Berapa sih loss terbesar yang pernah Koko dapetin? Atau floating loss lah. Loss itu maksudnya kerugian yang sudah direalisasi. Sedangkan floating loss adalah kerugian yang belum terrealisasi, ya. Ditambah tadi kan loss. Nah, sekarang kita juga menanyakan masalah profit. Seberapa banyak profit yang pernah didapetin. Tapi kita nggak ngomong nominal lah ya. Kita ngomong persentase aja. Aku sharing sedikit nih kok. Kemarin itu kan aku pegang, aku mulai invest saham itu kan dari bulan Januari. Dan bodohnya adalah pada saat mulai pandemi, aku nggak tutup atau nggak, pokoknya saking takutnya handphone nggak tak pegang. Takut ngelihat merahnya banyak. Pada saat itu aku minus kira-kira 60%. Itu loss terdalamku ya. Maksudnya 60% dari modal nih. Kita bilang dari modal karena belum untung. Karena kan baru mulai invest gitu. Itu udah deg-degan. Tapi karena aku pegangnya saham-saham bukan yang saham gorengan segala macam, aku pegangnya saham-saham yang oke lah, yang masuk LQ45, tak diemin kemarin itu lossnya sudah berkurang jadi kira-kira 8% gitu. Tapi itu pengalaman pribadiku. Nah, tapi kita mau dengar ini suhunya gitu, karena kan kalau buat kita masalah main 10 juta gitu ya, kita trading dengan 10 juta, ini kan suhunya sudah beda kelasnya gitu. Yang deg-degannya itu gimana gitu ya, mau diceritakan Kak? Kalau loss terbesar ya dulu itu waktu 2008 krisis, banyak lah pegang saham banyak, rata-rata di atas 50% semua lossnya, udah rata-rata lah itu. Lihat monitor ini saham A minus 50%, saham B nya minus 60%, itu udah biasa tuh 2000 ya, sampai akhirnya 2000. tadi modalnya cuma sisa 20% modalnya ya. 20%. Itu berarti kalau di total mungkin 60%, 70% lebih kali kok. Iya, rata-rata segitu minusnya. Oke, tapi ini zaman dulu sebelum memiliki ilmu atau pengetahuan. Setelah memiliki ilmu pasti ada profit terbesar dong. Profit terbesar itu pernah berapa banyak? Profit terbesar kalau dihitung persen sih kemarin baru cuma 500%-an sih. Buset, 500% guys. Jadi kalau misalkan masukin uang 10 juta ini udah jadi 50 juta nih. Gila. Itu terbaik sampai saat ini. So far terbaik nih. Karena masa pandemi ini kok. Iya. Oke, jadi kalau nah ini juga gue juga baru belajar gitu karena takut kan ngelihat saham pada saat jeblok semua, tapi ternyata ini adalah momen yang sangat bagus. Nah, momen ini pun bisa berjalan terus ya untuk beberapa tahun ke depan ya. Kalau aku bilang sih kalau vaksinnya lancar semua ya 2021 pasti bagus. Oke guys, itu sedikit tips dari Suhu Ari ya. Kita break dulu, kita lanjut nanti ke video bagian 2 karena video ini udah terlalu panjang ya. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi mengenai investasi versus trading supaya kita sama-sama tahu dan mana yang lebih baik, mana yang cocok buat kalian, bukan yang lebih baik sebetulnya, mana yang lebih cocok buat kalian ya, sehingga kita bisa belajar semaksimal mungkin dari video ini. Thank you guys, see you di part 2. Gue nggak saran ya buat kalian yang baru mau belajar itu untuk
kayak berdiri dengan kaki kalian sendiri dan lain sebagainya. Tinggal Itu ikutin aja lah tadi itu 8 saham yang disebutin di awal tadi.